Oke, selamat datang di Kebun Saham, pelatihan bersama dalam hal trading. Kita di sini bertujuan untuk sharing aja bagaimana apa yang sudah kita lakukan dan teknik-teknik dasar apa yang sebaiknya diketahui oleh kita semua di dalam memulai trading. Jadi, perkenalkan nama saya Nur Hadi atau biasa dipanggil Jien. Saya saat ini punya pengalaman ya lumayan, ada sekitar 10 tahun lah di bidang trading. Semoga bisa bermanfaat sharing ini bagi kita semua. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang trading itu sendiri. Jadi trading ini ada dua jenis ya di dunia ini, yaitu trading barang atau trading pasar modal. Jadi kalau trading pasar modal artinya kita mentradingkan sesuatu yang tidak real. Jadi bentuknya adalah digital. Bentuknya digital, contoh seperti di saham, kita membeli sahamnya bank tertentu, maka kita sedang membeli perusahaan tersebut. Tetapi kalau kita di mata uang, misalkan di forex, berarti kita sedang melakukan perdagangan mata uang. Contoh misalkan kita membeli dolar, $1 kita harus mengeluarkan uang sebesar 14.000 sekian ya saat ini kursnya. Nah, jadi baik itu perdagangan saham maupun perdagangan forex, keduanya secara prinsip sama, yaitu memperdagangkan sebuah aset. Bedanya adalah asetnya adalah kalau di saham asetnya adalah perusahaan, kalau di forex asetnya adalah mata uang. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah chart, di mana chart ini merupakan cara kita membaca semuanya itu ada di dalam chart. Saya akan bukakan sebuah chart. Nah, ini adalah chart dari forex. Kita bisa lihat di sini. Ini disebut platform MetaTrader. Jadi kalau kita ingin trading forex, maka kita membutuhkan platform bernama MetaTrader. Nah, ini ya nama platformnya ya. Ini kebetulan saya pakai forex. Nah, MetaTrader ini bisa kita download di semua broker forex dimanapun ya. Sama semua seperti ini. Dan MetaTrader ini memiliki fungsi untuk kita memperdagangkan mata uang. Suara saya kedengaran Pak Dimas? Dengar, Pak. Oke. Di layar saya menghilang. Nah, jadi dalam trading itu semua data, semua berita, semua perilaku orang itu tercermin di dalam gambar chart. Jadi yang kita lihat di sini, harga bisa naik, bisa turun, ini semuanya adalah berisi apa saja? Berisi data. Jadi semuanya data, terangkum dalam data di sini. Yang kita buka saat ini adalah chart XAU USD. Jadi XAU USD adalah chart untuk emas. Jadi harga emas saat ini itu berada di posisi 1.726,51 US dollar per troy ounce. Jadi kalau kita mau ngecek harga emas di Indonesia, itu perlu dijadikan rupiah. Jadi dari US dollar kita jadikan rupiah, kemudian beratnya dari troy ounce kita jadikan kilo. Makanya kalau di Indonesia itu harga emasnya 750.000 per kilogram. Per gram. Jadi ada rumusnya untuk mengubah angka ini 1726,5 ini untuk menjadi per gram dalam bentuk rupiah. Itu ada rumusnya tersendiri. Nah,
Yang perlu kita ketahui adalah di dalam trading itu kita perlu mengenal yang namanya pergerakan harga. Jadi harga itu pasti bergerak secara teratur. Jadi kenapa harga bergerak secara teratur? Karena ada sekelompok atau bahkan ada sebuah negara yang sedang membeli sebuah emas, misalkan ya. Dalam hal ini saya mau spesifik ke arah emas. Kalau kita penjelasannya ke arah yang lain, misalkan euro terhadap USD atau pound sterling terhadap USD, itu berarti pergerakannya negara. Nah, saya mau spesifik terhadap emas karena di seluruh dunia ini semua negara itu pasti membeli emas. Jadi mereka pasti menimbun emas, baik dari misalkan Amerika, dia setiap bulannya itu selalu belanja emas. Dan cadangan emas di Amerika itu sangat besar sekali. Lebih dari 3.000 ton. Kalau di Indonesia kurang lebih sekitar 80 sampai 100 ton. Nah, makanya kita terpaut kurs yang sangat besar sekali, yaitu besarnya sekitar 14 ribu saat ini. Karena cadangan emas di Amerika sangat besar sekali. Nah, pada saat Amerika beli emas, kemudian Indonesia beli emas, kemudian apalagi di negara-negara yang lain, negara-negara besar, membeli emas, maka otomatis harga emas itu akan mengalami kenaikan. Karena emas ini termasuk sebuah komoditas yang bisa habis. Jadi atau misalkan cadangan emas di dunia ini kan setelah digali, kemudian didistribusikan pada semua negara, kan otomatis yang setelah digali itu kan habis. Dia harus mencari lubang galian yang lain supaya bisa mendapatkan emas. Nah, jadi ini adalah sebuah komoditas yang bisa habis. Jadi suatu saat itu bisa nilainya itu bisa makin lama makin mahal. Nah, terakhir emas mengalami kenaikan tertingginya itu di tahun 2011 ya. Itu emas mencapai harga tertinggi yaitu 1.900. Sebentar ini saya cari untuk yang gambar. Oke. Nah, ini adalah chart weekly charts. Nah, ini adalah harga emas tertinggi di sini. Itu dicapai pada tahun 2011, sekitar bulan September, mencapai harga tertinggi. Dan setelah dia memasuki harga tertinggi ini, muncul sebuah aksi jual yang sangat besar-besaran waktu itu, sehingga membuat harga emas mencapai nilai terendahnya di sini. Pada tahun 2015. Jadi 4 tahun harga emas mengalami penurunan di sini selama 4 tahun. 4 tahun. Kemudian harga emas mengalami kenaikan dari 2015 sampai sekarang 2020. Jadi ini selama 5 tahun. Nah, di sini kita melihat sebuah gerakan. Jadi yang perlu kita cermati dalam trading adalah kita melihat gerakan itu sedang bergerak lambat atau bergerak cepat. Jadi ada dua gerakan dari market, yaitu gerakan lambat dan gerakan cepat. Biasanya orang menyebut gerakan lambat ini adalah sideways. Gerakan cepat itu disebut dengan impuls atau tren, baik itu trennya sedang naik atau trennya sedang turun, tetapi dia mengalami sebuah gerakan yang cepat. Jadi
Jadi gerakan cepat itu ciri-cirinya ditempuh dalam waktu yang cepat, gerakan harganya meloncatnya cepat juga, besar. Nah, kemudian gerakan sideways biasanya disebut juga base. Jadi ini ada nama-nama ya, base. Kalau gerakan cepat itu biasanya namanya drop. Jadi biasanya ada trader-trader tertentu menyebutnya drop base. Atau kalau orang tertentu menyebutnya sideways trend. Nah, kalau kita bahasa Indonesia, simpel aja, gerakan lambat, gerakan cepat. Nah, atau kedua, bisa juga disebut kalau untuk gerakan lambat itu adalah wave B, kalau untuk gerakan cepat itu adalah wave C. Nah, wave A atau B. Sama aja. Nah, tapi intinya harga itu pasti mengalami gerakan seperti ini. Nah, jadi chart itu berisi data fundamental yang sangat lengkap banget. Jadi ada pembelian di seluruh dunia ini, ada penjualan di seluruh dunia ini, ada data fundamental misalkan kebijakan Amerika, kebijakan Eropa, kebijakan Indonesia, semuanya itu terangkum di dalam chart. Nah, jadi kita nggak perlu lagi lihat data fundamental apapun di luar sana, karena semuanya tercermin di dalam chart. Kalau Anda mau baca data fundamental ya terserah. Tetapi untuk lebih simpelnya, kita sebaiknya percaya kepada chart. Jadi apa yang tercermin di dalam chart, itulah yang sedang terjadi untuk emas. Apa yang sedang terjadi dalam chart. Misalkan kita sedang melihat chart BBRI atau Bank BRI. Apa yang sedang terjadi di chart BRI itu adalah mencerminkan kondisi perusahaan Bank BRI saat itu. Nah, apa yang sedang terjadi di chartnya pound sterling USD itu yang sedang terjadi di negara Inggris dan Amerika saat itu. Jadi kalau kita bicara emas, apa yang sedang terjadi di emas, ini yang sedang terjadi. Harga emas sedang mengalami gerakan cepat atau dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kita akan masuk bagaimana kita menemukan gerakan lambat dan gerakan cepat. Saya gunakan istilah gerakan lambat dan gerakan cepat. Jadi saya tidak menggunakan bahasa yang lain ya, seperti sideways, base, wave A, wave B, saya tidak pakai bahasa itu. Ataupun trend up, trend down, drop, wave C, saya tidak pakai bahasa itu. Nanti saya akan pakai gerakan lambat dan gerakan cepat. Oke, kita akan lihat di sini ya. Tulisannya macet. Ya, sip. Udah. Oke. Nah, cara mengukur sebenarnya sangat simpel sekali. Kita tinggal tarik garis. Jadi, orang biasa menganalisa itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai garis. Contoh kalau pakai garis seperti ini ya, kita garis ini. Nah, jadi pertemuan sudut-sudut ini merupakan disebut dengan support. Jadi kalau kita bicara garis, berarti di sini ada titik-titik yang harus kita hubungkan. Nah, ini disebut trend line. Garis ini disebut trend line. Trend line. Nah, cara mengukurnya adalah kita lihat sudutnya. Kalau kita lihat, ini sudutnya
kira-kira kan di atas 45 derajat ya. Nah, berarti kalau sudutnya 45 derajat, ini merupakan gerakan cepat. Harga bergerak sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali dia menuju ke atas. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat sudutnya misalkan cuma segini besarnya, berarti kan ini cuma sekitar 30 derajat ya. Secara kasat mata. Sorry, ini gambarnya agak mencong-mencong. Nah, kita tarik garis. Nah, ini kalau kita lihat sudut ini kan cuma 30 derajat. Di sini. Cuma 30 derajat. Nah, berarti ini disebut gerakan lambat. Nah, itu yang pertama ya, basicnya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya masuk ke daily chart. Ini dari weekly, saya turunkan ke daily chart. Nah, seperti ini. Ini adalah chart harian, chart daily. Oke, kita lihat di chart daily ya. Di chart daily terjadi dari tanggal sekitar 12 Maret sampai sekitar hari ini ya, 25 Maret. Jadi sekitar 1,5 bulan, harga mengalami gerakan yang sangat cepat sekali. Terlihat dari sudutnya ya. Sudutnya ini di atas 45 derajat. Nah, berarti harga sedang mengalami kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga kita nggak bisa menghentikan kecepatan ini sampai dia berhenti dengan sendirinya. Jadi kalau kita gambar, harga itu masih bisa naik seperti ini. Sorry, mencong. Nah, harga itu masih bisa bergerak naik seperti ini. Karena dia masih punya kecepatan. Nah, kapan kecepatan itu akan berhenti? Ketika garis trendline ini ditembus. Gitu. Jadi kalau harga di sini sudah mulai menembus garis trendline besar ini, maka kecepatan itu mulai pelan dia, mulai slow. Nah, seperti itu. Nah, di sini Anda mau pakai indikator yang lain, itu sebenarnya hasilnya juga sama. Contoh saya buka indikator yang paling gampang ya, yaitu moving average, yaitu atau harga rata-rata. Contoh lah Anda masukkan misalkan 20 ya. Saya close. Nah, kelihatan kan sama juga kan? Hampir mirip ya. Jadi harga itu juga nanjaknya besar sekali ini. Nah, berarti di sini ada kecepatan. Sorry, ini saya clear dulu. Nah, kelihatan ya? Kelihatan sudutnya ya? Ini sudutnya. Ini kalau kita ukur, sudutnya di atas 45 derajat. Kemudian, ketika dia turun, kecepatannya sudah berhenti. Berhenti dia. Berhenti sejenak, kemudian dia balik arah lagi, naik lagi. Nah, dia punya kecepatan. Punya kecepatan lagi. Nah. Dan akan seperti itu berulang-ulang. Jadi contoh kalau kita tutup ya, ini belum tahu apa yang sedang terjadi di sini. Nah, Anda bisa melihat bahwa oh ini kecepatannya mulai naik. Dari mana Anda lihat? Dari sini. Dari ini. Ini. Garis kuning ini. Kalau kita pakai moving average ya. Garis kuning ini menunjukkan bahwa sudutnya itu makin lama makin membesar ya. Berarti harga itu punya kecepatan untuk naik. Nah, Anda jangan pernah melawan kecepatan dari harga itu. Kalau memang harga sedang naik, maka Anda harus memutuskan untuk terus buy emas, beli emas, buy emas gitu. Jangan pernah sell emas. Ya. Itu artinya Anda sedang tidak melawan tren. Jadi
Berarti Anda sedang bersahabat dengan tren. Oke. Itu dasar ya. Jadi bagian dasar kita adalah kita sudah belajar dua. Yang pertama, kita belajar MA atau disebut dengan moving average. Dari sini kelihatan bahwa kalau harga bergerak di atas moving average, berarti Anda harus buy. Ya. Harga bergerak di atas MA, harus buy. Nggak boleh sell. Kalau sell udah salah. Kemudian yang kedua, kalau harga berada di atas trendline dengan sudutnya mulai membesar ya, maka buy. Nah, jadi basic dari gerakan lambat dan gerakan cepat adalah ini. Kalau kita menemukan harga daily chart, ini saya bicara daily chart ya, jadi jangan diaplikasikan di chart yang lebih kecil dari daily. Misalkan di H4, H1, ini nanti beda lagi cara melihatnya. Jadi saya memberikan basic bahwa kalau harga berada di atas seperti ini, maka Anda layak untuk buy. Misalkan 1726,1 Anda mau membeli emas, silakan Anda beli emas. Karena pasti ada kemungkinan dia untuk lebih naik lagi. Karena masih aman. Masih di atas moving average, di atas trend line. Nah, itu adalah basic dasar bagaimana kita menemukan tren yang sebenarnya ya. Nah, dan ini berlaku sebaliknya juga ya. Misalkan kalau harga sedang turun, apa yang harus kita lakukan ya kita jangan melawan. Nah, tentu kayak ini kan kelihatan ya. Pelan-pelan dia garis kuningnya ini turun. Nah, Anda jangan buy di sini. Yang betul adalah Anda sell di sini. Jadi secara kasat mata itu harga itu sudah menunjukkan tanda-tanda, sudah kelihatan. Kita tinggal mengikuti apa yang kita lihat. Jadi kuncinya adalah kita mengikuti apa yang kita lihat. Jangan sampai apa yang kita lihat buy, tetapi dalam pikiran kita pengennya nge-sell aja. Nah, atau kebalikannya, misalkan di saham misalkan, kita lihat, oh ini lagi turun ini. Kita mikirnya pengen nge-buy aja. Nah, bukannya salah, kalau di saham bukan salah, tetapi itu bisa disebut dengan averaging ya, atau disebut dengan dollar cost averaging. Jadi kita sedang membeli di harga yang lebih murah untuk saham. Tetapi kalau untuk forex tidak bisa seperti itu, karena forex ini cukup risiko. Ya, forex ini mengandung yang namanya leverage. Jadi ini khusus di forex ya. Forex itu mengandung leverage. Leverage itu artinya kita bisa membeli sebuah harga emas tanpa kita mengeluarkan uang sejumlah dengan harga asli emas tersebut. Jadi misalkan harga emas sekarang kan 1.700. Anda bisa cuman punya uang sekitar $17 aja sudah bisa beli emas. Nah, tetapi otomatis $17 ini mengandung risiko besar. Nah, karena kekuatan dari pergerakan harga emas itu dalam $17 itu bisa dalam waktu 1 hari selesai $17. Jadi kalau 1 hari harga emas bergerak $17, maka uang Anda langsung nol, langsung istilahnya rugi nol. Nah, tetapi beda kalau Anda mengeluarkan uang 1.700. Kalau harga emas bergerak $17, uang Anda masih sisa 1.700 dikurangi 17. Nah, masih ada 1.683. Tetapi kalau Anda memulai dengan $17, ternyata harga emas bergerak $17, maka langsung nol. Nah, ini yang bikin
banyak orang ikut-ikutan forex, tapi nggak ngerti kalau forex ini mengandung leverage, akhirnya duitnya kecil, nekat membeli, sehingga ketika pergerakan harga melawan dari yang dia prediksikan, habis sudah, tiba-tiba nol. Nah, makanya orang yang punya perhiasan, dia nggak akan pernah rugi. Misalkan punya perhiasan emas, atau dia punya perhiasan yang lainnya misalkan ya, dalam bentuk lantakan misalkan ya, toh emas apa itu, emas antam. Nah, orang yang pegang emas antam, emas perhiasan itu tidak akan pernah rugi. Karena apa? Karena risikonya sangat masuk di akal gitu ya. Kalau harga emas naik turun pun harga barangnya masih cukup memadai gitu ya, masih ada sisa. Jadi masih ada sisa. Tapi kalau di sini di forex ini Anda dengan $17 Anda berani beli emas, maka emas bergerak $17, uang Anda langsung nol habis. Atau disebut juga margin call, MC. Nah, disinilah banyak orang nekat memperdagangkan forex, tetapi dia tidak mempertimbangkan faktor leverage. Nah, mungkin ini terlalu dalam ya, karena ini basic materi yang selanjutnya tentang money management, tetapi kita hanya membahas sedikit aja ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke pembacaan tren. Nah, secara kasat mata kita bisa melihat ya, karena ini warnanya tidak saya bedakan. Coba kalau warnanya saya bedakan. Misalkan saya kasih warna. Kalau yang naik, saya kasih warna biru misalkan. Yang naik saya kasih warna biru. Kemudian yang turun, saya kasih warna merah. Nah, apa yang kita lihat? Kita akan melihat secara kasat mata, ini adalah gerakan lambat. Sedangkan ini yang saya ini yang saya kotak ini adalah gerakan cepat. Secara kasat mata kelihatan. Oh, harga sedang bergerak cepat. Oh, harga sedang bergerak lambat. Oh, harga sedang bergerak cepat lagi. Ya, secara kasat mata kelihatan ya. Nah, inilah yang disebut dengan pola atau pattern. Jadi, pola atau pattern dalam harga adalah gini. Cepat, lambat, cepat lagi. Jadi polanya akan berulang-ulang seperti itu. Habis cepat, lambat, cepat lagi. Kemudian lambat lagi, kemudian cepat lagi. Dan ini akan terus berulang-ulang. Jadi seperti orang rutinitas gitu ya, setiap pagi bangun pagi, berangkat kerja, kemudian sore pulang, ya kan malam bersama dengan keluarga, besok gitu lagi, diulangi lagi. Nah, begitu juga dengan chart, itu juga akan mengalami gerakan yang sama seperti ini secara berulang-ulang. Jadi kelihatan ya secara kasat mata setelah saya kasih warna, ketika harga itu banyak birunya, biru, wah, berarti ini sedang cepat nih, harga sedang cepat. Tetapi ketika harga sedang biru, merah, berarti ini sedang lambat. Kemudian diikuti dengan biru. Nah, cepat lagi dia. Setelah cepat, dia kemana? Melambat lagi dia. Ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Secara cepat dia melambat lagi. Mana gerakan lambatnya? Nah ini. Ini gerakan lambatnya. Setelah itu, dia cepat lagi dia. Ini gerakan cepatnya. Nah.
Jadi harga akan bergerak seperti itu. Contoh kayak ini ya. Habis turun, gerakan cepat, turun. Saya zoom. Nah, diikuti oleh gerakan cepat naik. Kemudian dia melambat di sini. Ini lambat, melambat. Setelah itu dia cepat lagi. Setelah itu saat ini kita berada di gerakan lambat. Setelah gerakan lambat akan muncul cepat lagi. Nah, makanya kita saat ini fokus pada gold untuk membeli emas karena kita tahu gerakan selanjutnya adalah gerakan cepat. Nah, ini adalah basic ya. Basic dari pergerakan harga itu pasti akan seperti ini dan akan berulang-ulang seperti ini. Oke. Misalkan saya tarik tahun yang agak lama ya. Contoh di sini tahun berapa ini? Ini ada tahun 2016. Nah, sama kan ya, kelihatan ya. Dia turun cepat banget. Nah, itu naik. Kemudian dia melambat. Terus dia cepat lagi. Nah, yang kita perlu prediksikan adalah hal ini. Kita perlu memprediksi harga sedang posisi cepat atau posisi lambat. Supaya kita tidak salah ambil keputusan. Jadi kalau harga dalam posisi lambat, berarti setelah itu akan ada kecepatan. Dan sebaliknya, kalau harga sudah cepat, berarti setelah itu akan muncul lambat. Nah, jadi ini yang harus kita prediksi. Jadi harga dari chart ini, kita bisa memprediksi semua itu. Apa yang sedang terjadi pada hari itu, besoknya, lusanya, apa yang sedang terjadi. Dia sedang lambat atau dia sedang cepat. Nah, mengapa kita perlu prediksi itu? Karena kita perlu tahu bagaimana harga itu supaya kita tidak terjebak. Jadi kan pada saat kita trading, kita bisa saja terjebak. Terjebak dalam apa? Kecepatan. Misalkan ya, harga sedang cepat nih geraknya. Ternyata kita melawan harga tersebut. Kita melakukan yang namanya sell misalkan ya. Sell, kita berharap harga itu turun. Nah, memang sih turun sebentar ya. Setelah turun sebentar, dia lalu naik lagi. Nah, ini biasanya orang banyak sekali terjebak di sini. Jadi kalau harga itu sudah mengalami kecepatan, maka kita harus berhenti untuk membeli emas. Kapan waktu terbaik untuk membeli emas? Pada saat harga itu mengalami perlambatan. Jadi justru market pada saat dia lambat atau pada saat dia sideways, kita harus tahu arah selanjutnya adalah kecepatan, yaitu beli. Nah, oke. Kita masuk ke time frame yang lebih rendah ya. Contoh di sini H4 ya. Di H4 itu kita kelihatan lagi. Cepat lambatnya lebih kelihatan lagi ya. Saya ingin pakai kotak-kotak ya supaya kita bisa tahu kita sedang berada di kecepatan lambat atau cepat ya. Oke. Nah, kalau saya kotak seperti ini berarti harga sedang lambat. Nah, kalau kita lihat ini harga sedang melambat. Nah, ini kelihatan ya.
ini prediksinya bisa dua arah. Dia bisa lebih turun lagi. Atau yang kedua, dari sini dia punya kecepatan untuk naik. Nah, mengapa? Karena kita punya gerakan lambat yang besar. Nah, ini, jadi gerakan lambat kecil ini berada dalam gerakan lambat besar. Nah, di dalam chart itu akan muncul 3 pattern utama. Ya, pola lambat. 3 pola lambat ya. Yang pertama disebut flag. Yang kedua disebut running. Yang ketiga disebut expand. Nah, ini adalah 3 pola flag yang akan kita temukan di gambar ya nantinya. Oke. 3 pola flag. Saya clear dulu. Oke. Saya hapus dulu semua. Ya. Nah. Saya gambar aja dulu ya nanti biar kelihatan. Pola flag itu seperti ini. Ini naik, kemudian diikuti dengan harga itu mengalami penurunan yang lambat, kemudian dia naik lagi. Ini disebut pola flag. Pola running itu seperti ini, naik, kemudian dia turun dulu, tapi dia malah naik lagi, kemudian dia turun lagi. Setelah itu dia baru naik cepat. Nah, ini pola running. Pola expand itu seperti ini. Dia naik, kemudian dia turun, naik, turun lagi, baru terakhir gini. Nah, ini adalah tiga pola dasar yang bisa terjadi di dalam market. Ya. Contoh, ini kita kelihatan ya, ini apa namanya? Pola flag. Mirip seperti ini ya. Kemudian yang mirip seperti ini mana ya? Bisa juga ini ya. Ini bisa juga ini turun, setelah itu naik, kemudian turun lagi di sini. Tapi ini turunnya kurang sedikit lagi ya. Nah, ini disebut pola yang kedua, seperti ini. Dalam bentuk yang lebih besar. Atau ada pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini jarang sekali terjadi. Saya hapus dulu ya, clear drawing dulu. Nah, pola yang ketiga ini jarang sekali terjadi ya. Jadi dia expand. Kita bisa cari polanya itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan kelihatan ada pola ya. Ini namanya pola flag. Ini pola running. Pola running. Ini pola flag. Kalau yang expand itu jarang sekali terjadi. Nah, ini kelihatan ya. Pola flag. Nah, jadi jangan kaget kalau kelihatan pola seperti ini. Berarti dia sedang mau naik. Gitu aja. Simple. Jadi di dalam otak kita sebagai trader, kita harus menganggap bahwa oh, dia sedang gerakan lambat dan gerakan lambatnya namanya flag, sehingga selanjutnya apa? Selanjutnya prediksinya gerakan cepat. Itu aja. Simple. Jadi otak kita jangan sampai kebalikan ya. Oh, dia sedang gerakan lambat,
setelah itu dia mau seperti ini. Wah, ini jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Dia mau turun gitu, jarang sekali terjadi. Anda bisa kejebak di sini. Nah, banyak trader terjebak karena dia salah prediksi. Jadi beberapa prediksi yang dia sudah lakukan itu dilawan. Jadi dilawan sendiri. Itu biasanya sering terjadi juga di dalam pikiran kita. Kita sering menolak yang terjadi di kenyataan. Jadi apa yang terjadi kayak lari dari kenyataan gitu. Jadi apa yang sudah terjadi di chart itu kita nggak mau terima. Kita maunya harga itu turun gitu. Misalkan gitu. Karena apa? Karena kita punya posisi di sini. Jadi akhirnya kita berandai-andai gitu. Wah, saya punya posisi di sini. Ini posisi saya di sini. Nah, posisi saya di sini. Maka dengan gerakan seakan-akan turun seperti ini, seakan-akan turun gini, saya berharap harga akan turun itu. Justru Anda jangan salah sangka. Ketika harga itu sudah naik, kemudian dia pelan-pelan turun, dia justru akan dibawa lebih naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan pola lambat. Ya, ini kan pola cepat, lambat, cepat. Nah, ini kan dia. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita terjebak gitu ya. Seakan-akan harga itu mau turun. Oh, ini mau turun, ini mau turun. Justru turunnya harga kalau dia lambat kelihatan dari mana? Kelihatan dari ininya ya. Apa sudutnya ya? Sudutnya ini kan kelihatan banget sudutnya nggak cepat gitu ya. Kalau memang dia mau turun, turunnya itu seperti ini loh, cepat. Set. Baru dia gerakan lambat naik dan dia akan turun lagi. Nah, ini adalah gerakan turun yang kita harapkan. Tapi kalau gerakannya seperti ini, habis naik, kemudian dia gerak lambat turun, berarti dia mau naik lagi. Seperti yang terjadi saat ini. Nah, ini adalah kunci utama dalam trading. Kita jangan sampai melanggar rambu-rambu itu. Jadi ini sudah rambu-rambu ya istilahnya, aturan dasar yang kita harus ada di dalam pikiran kita gitu ya. Jangan sampai dilawan. Kalau dilawan berarti kita sedang melawan gerakan tren tersebut atau gerakan cepat tersebut. Nah, ini kejadian lagi kan. Ini kejadiannya sama. Pada saat turun pun juga sama. Cepat, kemudian dia lambat, cepat. Kemudian dia lambat, cepat. Kemudian dia melambat sebentar, cepat. Kemudian dia melambatnya seperti ini, cepat. Nah, kelihatan ya. Kalau saya gambar seperti ini, set, gerakannya naik dikit, turun. Gerakannya naik dikit, turun. Gerakannya naik dikit, turun. Gerakannya seakan-akan turun, tambah turun lagi. Jadi lambatnya ini turun. Jadi kelihatan gerakan lambatnya ya. Cepat, lambat, cepat, lambat, cepat, lambat, cepat, lambat, cepat. Nah, ini merupakan gerakan dasar yang perlu kita ketahui supaya kita memprediksi harga itu bisa sampai di atas 80%. Nah, ini sangat penting sekali. Semua orang pasti bisa ya, karena secara kasat mata kan kelihatan ya. Secara kasat mata kelihatan. Nah, ini kita perlu latihan. Jadi Pak Dimas juga perlu latihan melihat cepat lambat ini. Nanti lama-lama kebiasaan. Memperhatikan sudut ya Pak ya. Ya, sudutnya juga. Nah, ini kan kelihatan ya. Dia naik, kemudian dia lambat, kemudian dia naik lagi. Nah, jadi pasti ada 3 gerakan. Cepat, lambat, cepat.
lambat, cepat. Dan itu diulang-ulang terus. Oke, mungkin penjelasan saya mungkin cukup sampai di sini ya. Karena ini membutuhkan latihan. Semoga kita bisa latihan dulu secara dasar bagaimana kita memposisikan kondisi saat ini itu cepat atau lambat. Nah, setelah kita tahu cepat atau lambat, maka kita boleh belajar indikator yang lain. Jadi misalkan apa ya? Ini ada macam-macam ya. Nah, stokastik lah itu ya. Kalau kita nggak bisa membedakan cepat dan lambat, maka percuma pakai ini. Ini nggak akan kepake. Atau indikator yang lain apa ya biasa orang pakai. Nah, yang lain-lain lah, parabolik lah. Nggak penting gitu ya. Jadi indikator yang lain itu nggak penting. Yang penting adalah Anda bisa membedakan ini sedang cepat atau sedang lambat. Oh, ini sedang lambat. Oke, lambatnya kemana? Lambatnya ke bawah. Kalau lambatnya ke bawah, berarti kita harus fokusnya apa? Sel. Di dalam otak kita sel. Cuman satu tok, sel. Tapi kalau dia lambatnya setelah ada gerakan cepat ke atas, maka kita sedang buy. Jadi contoh kayak ini ya. Ini kan naik ya. Diikuti oleh gerakan lambat. Nah, setelah itu ketika kita ada di sini, kita harus punya pikiran apa? Buy. Nggak ada pikiran lain. Buy. Jadi di dalam otak kita di sini itu sudah harus buy terus di sini. Buy. Gitu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup sih. Harus latihan ini, Mas. Bisa dipahami ya penjelasannya? Bisa. Menentukan kapan mau OP berarti ketika kita perhatikan arah lambatnya kemana ya Pak ya? Betul. Ketika prediksi di arah cepat atau arah lambat, gerakan cepat atau gerakan lambat itu setiap time frame berbeda-beda, apa khusus di daily Sama. itu sama ya? Sama. Tapi kan kita harus melihatnya dari daily dulu. Siap. Daily baru diturunkan ke bawah. Karena kalau gerakan di bawah daily kan gerakannya kecil-kecil ya. Cuma dapat pendek-pendek gitu. Siap. Nah, ini kejadian yang agak langka ya. Ini kelihatan di sini. Harga udah naik, terus dia lambat. Harusnya kan gini ya. Ya. Tapi dia malah gini. Nah, ini disinilah kita masuk ke manajemen risiko. Jadi di sini kita perlu namanya apa? Stop loss di sini. Kita kasih stop loss supaya nggak bablas uangnya. Oke, ada pertanyaan? Siap. Penentuan OP, TP, dan stop loss itu kita tarik garis yang keberapa atau titik yang di mana? Oke. Jadi pada saat gerakan melambat, maka disitulah titik
stop loss dengan risiko yang paling rendah. Nah, ini coba saya per jam ya. Nah, misalkan gini, kita di sini kan memprediksi bahwa harga emas ini kan bakalan lebih naik lagi ya. Karena adanya gerakan lambat yang sedang terjadi. Nah, ini ya gerakan lambatnya ya. Awalnya kan gerakan cepat seperti ini. Nah, gerakan cepat ini kalau saya copy, nah berarti kan dia belum menyelesaikan misinya untuk naik lagi. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di bawah sini. Seandainya kita ngebuy-nya di sini, buy-nya. Jadi stop loss-nya di bawah sini. Oke. Otomatis take profit-nya adalah, seandainya ini satu, take profit-nya adalah kita mesti ngambil dua bagian. Satu dan satu. Jadi take profit-nya di atas ini. Sekitaran 17.50. Nah, dengan begitu kita bisa dapat dengan risiko satu bagian, kita mendapatkan dua bagian. Nah, ini yang disebut dengan risk reward. Risk terhadap reward. Jadi hasilnya besar, 2 kali lipat dari risikonya. Bisa dipahami? Penempatan MA itu MA 20 ya, Pak? Ya, MA 20 ini. MA itu bisa banyak sih, terserah. Kalau di saham biasanya agak banyak. Cuman ya nggak seberapa penting juga sih ya. Misalkan kita mau pakai MA yang terkenal, yang lainnya apa? Misalkan 50 misalkan ya. Ya. Seperti ini. Nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya. Yang penting paham gerakan pola itu. Iya, betul. Apa cepat lambatnya. Betul. Pakai 1 MA aja udah cukup. Jadi kita juga nggak setiap saat masuk ya, nggak setiap saat entry market ya. Karena kita kalau ngelihat polanya terlalu lambat, gitu ya kita tunggu aja lambatnya itu sampai selesai gitu ya. Nah, biasanya gerakan lambat itu 2-3 kali swing. 2-3 kali Swing. Jadi misalkan habis naik, nah ini 1 kali swing, kemudian ini 2 kali swing. Jarang yang sampai 3 kali swing, bahkan ada yang sampai 5 kali swing gini, nggak naik-naik gitu. Jadi kalau dia sudah 2 kali swing, kita bisa mulai buy. Nah, di sini kita bisa mulai buy. Dan di sini mulai buy. Kemudian stop loss-nya di mana? Di sini. Stop loss-nya di sini. Dengan harapan kan dia naik. Gitu. ya. Jadi kita harus entry pada saat harga itu mengalami gerakan lambat. Gerakan lambat itu kita harus menyusun strategi untuk entry. Tapi kalau gerakannya sudah cepat, berarti kita sudah ketinggalan momentum.
Oke. Hehe. Gampang ya. Nanti kapan-kapan kita ini Sementara lagi dengan materi yang berbeda. Kira-kira materi apa, Pak, yang pengen? ini sih pemahaman pergerakan dulu. Kalau nggak paham gerakannya, materi-materi yang lain pun nggak bakalan mau. Menurut saya. Iya. Tapi secara kasat mata Jadi kan ini kelihatan ya. Senin berarti ada pergerakan masih naik ini Pak ya. Ya, untuk di Mas ada pergerakan masih mau naik. Kalau kita lihat yang lain, pound sterling misalkan, nah ini kan kelihatan ya. Ini mau kemana, Pak, ini? Mau ke bawah turun. Betul. Itu ada yang cepat turun, jadi ada lambat. Betul. Setelah itu cepat lagi ya. Ya. Nah, nanti di sini kita tinggal cari adanya suatu pembalikan harga. Gitu. Pembalikan harga itu bisa candle-nya seperti ini, bisa apa ini namanya? Hammer muncul seperti ini atau candle-nya seperti ini. Nah, ini belajar candle sekarang. Jadi selama dia belum balik harga gini, kita jangan nge-sell dulu. Kalau kita sudah kelihatan harga sudah berbalik, jadi misalkan kelihatan harga sudah mulai putar balik ini ya, bisa mulai nge-sell. Karena stop loss-nya di atas ini, SL-nya. Dengan harapan dia kan turun ke sini. Oh, ini kan dapatnya banyak duitnya, reward-nya di sini. Risikonya cuma segini, reward-nya dapat segini. Nah, jadi itu yang perlu kita tunggu sebenarnya. Jadi kita perlu sabar. Ya. Untuk swingnya itu 2 sampai 3 kali, Pak. Lebih dari itu jarang sekali ya. Jarang sekali, tapi bisa terjadi. Ya, ini contohnya ini sudah 1, 2, 3. Udah. Nah, ini mungkin satu kali lagi udah dia gini udah jeglek udah. Gitu. Tapi yang penting ini kelihatan ya, ini lambat ya Pak ya. Sedang lambat ya. Ya. Nah, ini cepatnya, berarti setelah itu cepat lagi. Oke sip, udah lulus Pak. Ih, asem. Oke, ntar satu tadi sebenarnya mau nyelip di luar dari forex yang saham tadi, ketika ada harga di harga murah itu beli itu nggak apa-apa ya. Berarti kita beli dengan harga yang murah ketimbang harga kita beli sebelumnya gitu ya. Itu biasanya ya, kalau saham, kalau memang perusahaannya bagus, kita bisa melakukan investasi jangka panjang. Jadi kayak Ya. nabung saham gitu kan ya. Yeah. Tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali beli. Kalau ada duit beli gitu. Meskipun harganya turun, berarti kan kita punya juga harga di harga murah. Akhirnya muncul harga rata-rata. Oh, siap. Udah. Konsep seperti itu sebenarnya ya dilakukan oleh semua perusahaan asuransi, semua melakukan itu. Sampai Ya. Jiwasraya jebol itu. Oke.
paling masih harus jeli ketika membaca perubahan dan atau perubahan harga ya Pak, baru kita bisa entry ya. Kalau terserah sih, kalau ada gerakan harga, ini kan saham ya Pak ya? Iya. Enggak, itu yang tadi. Ini yang saham udah selesai tadi tanya. Yang Oh ini yang forex mana? tadi barusan. Uh-uh. Yang forex. Dan tadi kan ketika masih ada swing, Uh-uh. tadi kata Bapak tuh, tapi belum ada perubahan harga, berarti kan masih masih tergolong gerakan lambat, belum ada gerakan cepat. Yeah. Ketika udah ada perubahan harga, nah itu yang masih belum jeli di mana ketika perubahan harga itu terjadi. Ketika candle apa Candle-nya pasti atau harus candle-nya harus mendukung. Kalau candle-nya mendukung berarti kita posisinya udah benar. Nah, siap. contoh gambar ini. Ini kira-kira sedang gerakan apa ini? Gerakan apa ini, Pak? Ke bawah cepat nih Pak. Apa? Ini lagi gerakan lambat. Gerakan lambat itu terakhir. Gerakan lambat ya terakhir ya. Oke. Jadi Ya. udah kelihatan ya. Ini ya gerakan lambatnya ya, Pak. Oh, muncul lagi. Bisa habis kalau zoom itu, ada waktunya, Pak. Iya. Oke. Berarti ini ya gerakan lambatnya ya. Ya. Oke, sekarang. Nah, ini. Naik. Betul. Ini kalau mau beli AUD USD lumayan bagus ini, tinggal beli. Stop loss-nya di bawah sini. Jadi ada beberapa peluang ya. Tadi itu ya. AUD USD bisa mulai beli. GBP USD bisa mulai nge-sell. Saham. Di sini juga ada beberapa saham. Oh, nggak ada di sini. Oke, Pak Dimas. Mungkin cukup dulu ya. Siap, terima kasih. Ya. Oke. Sambil latihan. Ya, selamat berlatih. Semoga bisa sharing-sharing nanti di grup. Oh, belum join grup ya? Sudah apa belum? Udah yang... Oh, sudah ya? Oh iya, kapan nanti? Ya, nanti kalau ada peluang, misalkan Pak Dimas kelihatan, oh ini harganya sedang lambat, coba sharing di grup ya nanti ya, Pak. Ya, The Best Ipo Investment kan? Iya, di situ. Grup WA-nya. Grup WA-nya, betul. Oke, Kalau Pak Dimas. Telegram ada, Pak? Apa? Telegram? Telegram ada sih, cuman jarang yang komen. Ya, ada anggotanya tapi jarang. Oh, siap. Banyakan WA. Soalnya masih butuh arahan kalau sinyalnya, Pak. Oh gitu, oke. Ya nanti sharing-sharing. Siap. Terima kasih, sukses selalu. Sama-sama Pak Dimas. Terima kasih juga. Selamat malam.